Bayangkan, jika buah yang Anda makan setiap hari, yang selama ini Anda yakini penuh gizi dan kesehatan, ternyata justru mempercepat proses penuaan tubuh. Bayangkan pula, jika buah yang dianggap sebagai simbol hidup sehat, diam-diam membuat tubuh Anda lebih lemah, menambah kabut di pikiran, memperburuk nyeri sendi, bahkan merusak daya ingat. Kedengarannya mengejutkan, bukan? Namun kenyataan ini jarang sekali disampaikan kepada para lansia yang sudah berusia di atas 60 tahun. Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak semua buah aman bagi tubuh yang menua. Beberapa buah yang begitu populer dan sering dipromosikan di majalah kesehatan atau disebut sebagai buah ajaib, ternyata bisa menjadi bom gula tersembunyi, pemicu peradangan, bahkan pengganggu kerja obat-obatan yang justru sangat dibutuhkan para lansia. Dalam hitungan jam setelah dikonsumsi, buah-buahan ini dapat memicu lonjakan gula darah, membuat tubuh terasa pusing, cepat lelah, dan kemudian lapar kembali. Jika dikonsumsi setiap hari, efeknya menumpuk dan tanpa disadari mempercepat penuaan sel-sel tubuh. Namun kabar baiknya adalah tidak semua buah termasuk dalam kelompok berbahaya. Ada buah-buahan tertentu yang justru bekerja layaknya obat alami bagi tubuh lansia. Buah-buahan ini tidak hanya memberikan vitamin dan serat, tetapi juga berperan langsung dalam menjaga kesehatan jantung, melindungi otak, menenangkan sendi, serta memperkuat pembuluh darah. Beberapa jenis bahkan dapat mengaktifkan kembali sistem alami tubuh yang berfungsi, membuang sel-sel tua yang lemah, dan menggantinya dengan sel-sel baru yang lebih bertenaga. Akibatnya, tubuh terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan energi seperti kembali ke masa muda. Inilah alasan mengapa setiap orang yang sudah berusia di atas 60 tahun perlu lebih selektif dalam memilih buah. Tidak cukup hanya menilai mana yang rasanya manis atau terlihat segar. Yang lebih penting adalah memahami dampak jangka panjang dari buah tersebut bagi kesehatan tubuh yang sudah mengalami banyak perubahan. Di usia lanjut, pankreas tidak lagi bekerja secepat dulu. Dinding lambung menjadi lebih tipis, gigi semakin rapuh, dan metabolisme lebih sensitif terhadap asupan gula serta asam. Hari ini kita akan membongkar sebuah daftar penting, yaitu 4 buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia berusia di atas 60 tahun, serta 4 buah yang wajib dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan. Informasi ini tidak hanya sekadar opini, melainkan berdasarkan penelitian ilmiah, studi klinis, dan kisah nyata dari orang-orang seusia Anda yang telah merasakan sendiri dampaknya. Sebelum masuk lebih jauh ke daftar tersebut, cobalah sejenak bertanya pada diri Anda. Buah apa yang paling sering Anda konsumsi setiap hari? Apakah Anda pernah merasakan gejala aneh seperti sendi yang kaku, pencernaan yang tidak nyaman, atau pikiran yang tiba-tiba terasa berkabut setelah makan buah tertentu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bisa menjadi petunjuk penting tentang bagaimana tubuh Anda merespons makanan yang selama ini dianggap sehat. Semua pengalaman pribadi tersebut layak dibagikan karena bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang sedang menghadapi masalah serupa. Setiap komentar Anda bisa menjadi inspirasi bagi lansia lain yang mungkin belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh mereka. Dan inilah janji saya. Setelah mengikuti pembahasan dalam video ini, Anda akan tahu dengan jelas buah mana saja yang diam-diam bisa merusak kesehatan Anda, serta buah mana yang seharusnya menjadi sahabat setia untuk menjaga kekuatan, kejernihan pikiran, dan kemandirian di usia senja. Sekarang mari kita mulai perjalanan ini. Kita akan awali dengan membahas buah pertama, yang terlihat polos, sering dianggap sebagai camilan sehat, tetapi ternyata menyimpan bahaya besar bagi tubuh lansia, karena bekerja seperti bom gula yang tersembunyi. Anggur seringkali terlihat sebagai camilan yang sehat dan menyegarkan. Buah kecil berwarna ungu atau hijau ini seolah-olah tidak berbahaya. Banyak orang percaya bahwa segenggam anggur di sore hari adalah pilihan ringan yang jauh lebih baik dibandingkan kue atau permen. Namun, bagi tubuh lansia di atas 60 tahun, anggur justru bisa menjadi sumber masalah besar
yang diam-diam merusak kesehatan dari dalam. Anggur mengandung gula yang sangat tinggi, sekitar 16 gram per 100 gram buah, dengan serat yang sangat sedikit. Kekurangan serat ini membuat gula di dalam anggur cepat sekali diserap oleh tubuh, sehingga setiap kali Anda memasukkan beberapa butir anggur ke mulut, gula langsung membanjiri aliran darah. Pada tubuh muda, lonjakan ini masih bisa ditoleransi karena sel-sel lebih peka terhadap insulin. Namun, pada usia lanjut, sensitivitas insulin menurun sehingga lonjakan gula darah menjadi lebih sulit dikendalikan. Lonjakan gula darah yang cepat diikuti oleh penurunan yang drastis. Inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai hipoglikemia pasca makan. Gejala yang muncul biasanya adalah tubuh terasa gemetar, mudah lelah, pusing, dan muncul dorongan kuat untuk mencari makanan manis kembali. Jika kondisi ini terjadi berulang kali, pankreas bekerja semakin keras dan pada akhirnya meningkatkan risiko resistensi insulin serta diabetes tipe 2. Sebuah penelitian jangka panjang yang dilakukan pada lebih dari 1.200 lansia menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi anggur lebih dari 150 gram per hari mengalami peningkatan kadar gula darah puasa sebesar 34%, serta risiko diabetes 28% lebih tinggi dibandingkan mereka yang membatasi konsumsi anggur kurang dari 50 gram per minggu. Masalah lain yang jarang diperhatikan adalah tingginya kadar residu pestisida pada kulit anggur. Menurut laporan dari Environmental Working Group, anggur termasuk dalam daftar Dirty Dozen atau 12 buah dengan residu pestisida tertinggi. Dalam beberapa pengujian, ditemukan lebih dari 50 jenis bahan kimia pada kulit anggur, termasuk zat yang bersifat neurotoksin dan pengganggu hormon. Pencucian biasa tidak mampu menghilangkan seluruh residu ini, karena sebagian pestisida sudah menembus ke dalam daging buah. Bagi tubuh lansia yang fungsi detoksifikasinya tidak sekuat dulu, akumulasi zat ini bisa berkontribusi terhadap kabut otak, gangguan hormon, dan melemahnya sistem imun. Kisah nyata yang sering menjadi pelajaran adalah pengalaman seorang nenek berusia 72 tahun dari Ohio bernama Meline. Ia memiliki kebiasaan ngemil anggur hampir setiap malam dengan keyakinan bahwa camilan itu lebih baik daripada permen atau biskuit. Namun dalam setahun, ia mulai mengalami kabut pikiran, kelelahan di sore hari, serta kenaikan berat badan yang tidak bisa ia jelaskan. Saat dokter memeriksa kadar gula darah puasanya, ternyata sudah masuk ke kategori pradiabetes. Setelah menghentikan kebiasaan makan anggur dan menggantinya dengan blueberry, kondisi energinya membaik dan kadar gula darahnya kembali normal hanya dalam 3 bulan. Blueberry adalah alternatif yang jauh lebih aman dibanding anggur. Dengan indeks glikemik sekitar 25, blueberry melepaskan gula secara perlahan, sehingga tidak membebani pankreas. Selain itu, blueberry kaya akan antosianin, senyawa antioksidan, yang terbukti meningkatkan sensitivitas insulin, melindungi pembuluh darah, serta memperbaiki fungsi otak. Di Indonesia, blueberry impor mungkin tidak selalu mudah didapat, atau harganya terlalu mahal. Namun, ada pilihan lokal yang tidak kalah bermanfaat, yaitu salak dan manggis. Salak mengandung vitamin C, beta-karoten, serta serat yang cukup tinggi, sehingga membantu mengontrol gula darah dan melindungi kesehatan mata. Sementara itu, manggis mengandung xanthones, senyawa antioksidan kuat, yang bekerja melawan peradangan dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Keduanya lebih ramah terhadap metabolisme lansia dan bisa menjadi pilihan pengganti anggur yang jauh lebih aman. Jika Anda tetap ingin menikmati anggur sesekali, pastikan jumlahnya sangat terbatas, tidak lebih dari 10 hingga 12 butir sekali makan. Lebih baik lagi jika dikombinasikan dengan sumber protein atau lemak sehat, misalnya segenggam kacang almond. Cara ini membantu memperlambat penyerapan gula dan mengurangi lonjakan drastis pada kadar gula darah. Intinya, meskipun anggur tampak polos dan sering dianggap buah sehat, pada kenyataannya, anggur adalah bom gula yang bisa memperburuk kondisi tubuh lansia. Dengan memilih pengganti yang lebih cerdas seperti blueberry, salak, atau manggis, Anda bukan hanya menghindari masalah gula darah, tetapi juga mendapatkan manfaat tambahan
berupa perlindungan jantung, otak, dan sistem imun. Rồi, tôi sẽ tiếp tục với taspa. Nanas. Bahasa Indonesia, liên mạch, không gạch đầu giọng. Taspa. Nanas. Nanas adalah buah tropis yang sering dipuji karena rasanya yang segar, manis, dan sedikit asam. Banyak orang percaya bahwa nanas adalah buah ajaib yang bermanfaat untuk pencernaan karena mengandung enzim bromelain. Namun, bagi tubuh lansia di atas 60 tahun, nanas bisa menjadi pedang bermata dua. Apa yang sering dianggap sebagai manfaat, ternyata justru bisa berbalik menjadi bahaya tersembunyi. Bromelain memang dikenal sebagai enzim yang membantu memecah protein, sehingga pada orang muda, nanas bisa membantu mencerna makanan berprotein tinggi seperti daging. Tetapi pada lansia, lapisan lambung sudah tidak setebal dulu. Jika di usia muda dinding lambung masih kuat dan tahan terhadap asam maupun enzim, maka setelah melewati usia 60, dinding lambung cenderung lebih tipis dan rapuh, ibarat kertas tisu dibandingkan kulit tebal. Kehadiran bromelain dalam kondisi ini bisa melukai perlindungan alami lambung. Alih-alih membantu pencernaan, nanas justru dapat mengikis lapisan pelindung tersebut, sehingga meningkatkan risiko iritasi, luka, atau bahkan tukak lambung. Masalah lain yang memperparah adalah tingkat keasaman nanas yang sangat tinggi. Dengan pH berkisar antara 3,2 hingga 4, nanas hampir sama asamnya dengan cairan lambung. Jika seseorang yang sudah berusia lanjut mengonsumsi nanas dalam jumlah banyak atau memakannya saat perut kosong, risiko refluks asam dan perih di ulu hati meningkat drastis. Tidak heran jika sebuah studi di American Journal of Gastroenterology menemukan bahwa 62% lansia mengalami gejala refluks parah setelah makan nanas. Selain itu, nanas juga memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, hampir setara dengan anggur, yaitu sekitar 16 gram per cangkir potongan buah. Karena seratnya tidak banyak, gula dalam nanas cepat sekali masuk ke aliran darah, memicu lonjakan yang berbahaya. Bagi lansia yang sudah berisiko tinggi mengalami pradiabetes atau diabetes, kebiasaan makan nanas setiap hari bisa diam-diam memperburuk kondisi metabolisme. Sebuah penelitian pada lebih dari 2.300 orang berusia di atas 65 tahun menunjukkan bahwa mereka yang sering mengonsumsi nanas memiliki kadar HbA1c 41% lebih tinggi dibandingkan yang jarang memakannya. Namun, salah satu bahaya paling serius dari nanas yang jarang dibicarakan adalah interaksinya dengan obat-obatan. Nanas terbukti dapat memperkuat efek obat pengencer darah seperti warfarin, sehingga meningkatkan risiko perdarahan. Tidak hanya itu, nanas juga dapat mengurangi efektivitas antibiotik tertentu, serta memengaruhi cara hati memproses obat penenang dan obat anti kejang. Bagi lansia yang biasanya mengonsumsi lebih dari satu jenis obat setiap hari, hal ini bisa menjadi ancaman yang nyata. Sebagai contoh, ada seorang pria berusia 68 tahun yang rutin makan nanas karena percaya buah ini baik untuk perutnya. Ia tidak menyadari bahwa ia juga sedang menjalani pengobatan dengan obat pengencer darah. Dalam beberapa bulan, ia mulai mengalami perdarahan ringan pada gusi dan memar di tubuh yang muncul tanpa sebab jelas. Setelah diperiksa, ternyata penyebabnya adalah interaksi bromelain dari nanas dengan obat yang ia konsumsi. Kabar baiknya, bagi Anda yang menyukai buah tropis, ada pilihan lain yang lebih aman, yaitu pepaya. Pepaya mengandung enzim papain yang juga membantu pencernaan, tetapi jauh lebih lembut dibandingkan bromelain. Papain tidak merusak lapisan lambung, justru membantu melancarkan proses cerna pada lansia yang sering mengalami sembelit atau pencernaan lambat. Selain itu, pepaya juga lebih rendah asam, sehingga aman untuk penderita maag maupun refluks asam. Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam pepaya cukup tinggi, sehingga memberikan manfaat serupa tanpa risiko berlebihan seperti pada nanas. Jika memang sulit menghindari nanas sepenuhnya, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Pertama, jangan makan nanas dalam keadaan perut kosong. Kedua, batasi jumlahnya hanya 2 potong kecil dan jangan konsumsi setiap hari. Ketiga,
Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya hindari nanas sama sekali dan konsultasikan dengan dokter. Singkatnya, nanas memang buah tropis yang nikmat dan menyegarkan. Tetapi bagi lansia, potensi bahayanya sering lebih besar daripada manfaatnya. Daripada mengambil risiko mengalami refluks, iritasi lambung, lonjakan gula darah, atau interaksi obat yang berbahaya, lebih bijak mengganti nanas dengan pepaya yang lebih aman, lembut di perut, dan tetap kaya nutrisi. Dengan cara ini, Anda bisa menikmati buah tropis tanpa perlu khawatir akan dampak buruk bagi kesehatan di usia senja. Jeruk selama puluhan tahun dianggap sebagai simbol kesehatan. Setiap iklan jus jeruk selalu menekankan kandungan vitamin C yang tinggi. Bahkan banyak keluarga menjadikannya minuman wajib saat sarapan. Namun, untuk tubuh lansia di atas 60 tahun, jeruk justru bisa menjadi sumber masalah yang diam-diam memperburuk kondisi kesehatan. Salah satu bahaya utama jeruk adalah kadar asam sitratnya yang sangat tinggi. Bagi orang muda dengan lapisan gigi yang masih kuat, asam ini mungkin tidak terlalu menimbulkan masalah. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia, enamel gigi semakin menipis dan rapuh. Yang terkikis membuat gigi lebih sensitif terhadap panas, dingin, atau makanan manis, serta meningkatkan risiko gigi berlubang dan patah. Sebuah penelitian dalam Journal of Dental Research menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi jeruk setiap hari memiliki risiko kehilangan enamel gigi 3,7 kali lebih tinggi dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. Selain merusak gigi, jeruk juga berpotensi memperburuk radang sendi. Banyak lansia mengeluhkan nyeri lutut atau kaku di pagi hari. Ternyata asam sitrat dan kandungan tertentu pada jeruk dapat meningkatkan peradangan sendi pada sebagian orang. Dalam penelitian yang melibatkan hampir 2.000 lansia, mereka yang rutin mengonsumsi jeruk setiap hari melaporkan tingkat nyeri sendi 45% lebih tinggi, serta kekakuan pagi hari yang berlangsung rata-rata 38 menit lebih lama dibandingkan dengan mereka yang jarang makan jeruk. Masalah lain yang jarang dibicarakan adalah pestisida yang menempel pada jeruk. Banyak orang percaya bahwa dengan mengupas kulit jeruk, mereka sudah terbebas dari pestisida. Padahal kenyataannya, kulit jeruk seperti spons yang menyerap pestisida ke dalam daging buah. Artinya, meskipun sudah dikupas, sisa pestisida tetap bisa masuk ke tubuh saat dikonsumsi. Bagi tubuh muda dengan sistem detoksifikasi yang masih optimal, hal ini mungkin tidak terlalu berbahaya. Namun pada lansia yang fungsi hati dan ginjalnya sudah menurun, akumulasi pestisida dapat memicu gangguan hormon, stres oksidatif, bahkan kabut pikiran. Yang paling berbahaya dari jeruk bagi lansia adalah interaksinya dengan obat-obatan. Jeruk mengandung senyawa bernama furanokumarin yang dapat mengganggu kerja enzim di hati, khususnya enzim sitokrom P4-nya. Enzim ini bertugas memetabolisme berbagai jenis obat. Jika fungsinya terganggu, kadar obat dalam darah bisa melonjak jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jeruk bisa meningkatkan kadar statin hingga 20%, obat tekanan darah jenis kalsium channel blocker hingga 35%, dan obat antidepresan hampir 30%. Lonjakan ini bukanlah hal kecil, karena bisa memicu efek samping berbahaya mulai dari pusing, tekanan darah terlalu rendah, hingga kerusakan hati. Ada kisah nyata seorang nenek bernama Clara, berusia 72 tahun, yang setiap hari makan 2 buah jeruk. Karena percaya itu membuatnya sehat. Dalam beberapa bulan, ia mulai merasakan nyeri sendi semakin parah, gigi lebih sensitif, dan bahkan muncul efek samping aneh dari obat tekanan darah yang ia konsumsi. Setelah diperiksa, dokter akhirnya menyimpulkan bahwa semua gejala tersebut berkaitan dengan kebiasaan makan jeruk setiap hari. Begitu ia mengganti jeruk dengan paprika merah dan stroberi, gejala nyeri sendinya berkurang, giginya tidak semakin rusak, dan obat tekanan darahnya bekerja lebih stabil. Paprika merah adalah pengganti yang jauh lebih baik daripada jeruk. 1 buah paprika merah berukuran sedang mengandung hampir 190 mg vitamin C, 3 kali lebih banyak dibandingkan jeruk.
tanpa asam yang merusak enamel gigi. Selain itu, stroberi juga menjadi pilihan cerdas. Satu cangkir stroberi menyediakan 85 mg vitamin C, serta kaya akan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan. Bagi lansia di Indonesia, stroberi dan paprika merah relatif mudah ditemukan. Meskipun harganya mungkin sedikit lebih mahal daripada jeruk, namun jika dibandingkan dengan risiko kerusakan gigi, peningkatan nyeri sendi, dan interaksi berbahaya dengan obat, memilih paprika atau stroberi jelas jauh lebih bijak. Jika Anda tetap ingin mengonsumsi jeruk, sebaiknya jangan jadikan sebagai buah harian. Nikmatilah sesekali saja dan pastikan tidak bersamaan dengan waktu minum obat. Dengan cara ini, Anda masih bisa menikmati rasa segarnya tanpa membahayakan kesehatan. Kesimpulannya, meskipun jeruk sudah lama dianggap buah sehat dan menjadi ikon vitamin C, kenyataannya untuk lansia jeruk bisa menjadi sumber masalah serius. Dari kerusakan enamel gigi, peningkatan radang sendi, akumulasi pestisida, hingga interaksi obat yang berbahaya, semua risiko ini membuat jeruk sebaiknya tidak dikonsumsi setiap hari. Pilihan yang lebih aman seperti paprika merah dan stroberi akan memberi manfaat vitamin C yang lebih tinggi, sekaligus melindungi gigi, sendi, dan keseimbangan tubuh Anda. Pisang selama ini dipandang sebagai buah yang aman, praktis, dan menyehatkan. Buah ini mudah ditemukan, murah, dan sering dianggap pilihan terbaik untuk sarapan cepat atau camilan sehat. Banyak orang percaya pisang adalah sumber kalium yang sangat penting bagi tubuh. Namun kenyataannya, bagi lansia di atas 60 tahun, pisang justru bisa membawa lebih banyak masalah daripada manfaat jika dikonsumsi setiap hari. Masalah utama dari pisang terletak pada kandungan gula dan indeks glikemiknya yang tinggi. Pisang matang dengan kulit yang sudah penuh bercak coklat memiliki indeks glikemik lebih dari 70. Artinya gula di dalamnya diserap tubuh hampir secepat gula pasir. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 17 gram gula yang mudah diserap. Pada usia lanjut, pankreas sudah tidak seefektif dulu dalam mengatur pelepasan insulin, sehingga setiap kali makan pisang, kadar gula darah melonjak tajam lalu turun drastis. Pola ini membuat tubuh cepat lelah, mudah mengantuk di siang hari, bahkan memicu kabut pikiran. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition tahun 2022 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi pisang setiap hari memiliki kadar insulin 27% lebih tinggi, serta risiko 2 kali lipat mengalami kelelahan sore dibandingkan mereka yang jarang makan pisang. Lonjakan insulin yang berulang ini pada akhirnya dapat mempercepat terjadinya resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Selain masalah gula darah, pisang juga bisa memperburuk masalah pencernaan yang sudah umum dialami lansia, yaitu sembelit. Pisang yang masih sedikit hijau mengandung tanin dalam jumlah tinggi. Tanin adalah senyawa yang dapat mengikat enzim pencernaan, sehingga memperlambat pergerakan usus. Akibatnya, alih-alih membantu melancarkan pencernaan, pisang justru membuat perut terasa kembung, penuh, dan sulit buang air besar. Ketika kondisi ini bertemu dengan gerakan usus yang memang melambat akibat proses penuaan, sembelit menjadi masalah kronis yang sangat mengganggu. Kisah nyata datang dari seorang pria bernama George yang berusia 68 tahun. Ia memiliki kebiasaan makan 2 pisang matang setiap hari karena percaya itu akan memberinya energi lebih banyak. Namun setelah beberapa bulan, ia mulai sering merasa lelah setelah makan, mengalami sembelit, dan kadar gula darahnya naik dari pradiabetes menjadi diabetes. Dokternya terkejut ketika mengetahui penyebabnya. Ternyata adalah kebiasaan sederhana makan pisang setiap hari. Begitu ia mengganti pisang dengan alpukat dan ubi manis, energinya kembali, pencernaannya membaik, dan kadar gula darahnya kembali stabil hanya dalam 3 bulan. Alpukat adalah alternatif terbaik untuk menggantikan pisang. Satu buah alpukat mengandung hampir 700 mg kalium, lebih banyak daripada pisang, tetapi sama sekali tidak mengandung gula yang dapat mengganggu metabolisme. Selain itu,
Alpukat kaya akan lemak sehat yang justru membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, menyehatkan otak, dan meningkatkan penyerapan vitamin penting dari makanan lain. Di Indonesia, alpukat relatif mudah ditemukan sepanjang tahun dan bisa dikonsumsi dalam berbagai cara, baik dibuat jus tanpa gula, ditambahkan ke salad, atau dimakan langsung dengan sedikit perasan jeruk nipis. Ubi manis juga bisa menjadi pilihan pengganti yang baik. Selain kaya kalium, ubi manis mengandung serat larut dan prebiotik yang membantu memperbaiki kesehatan usus. Serat ini memberi makan bakteri baik, membuat pencernaan lebih lancar, dan menurunkan risiko sembelit. Dengan teksturnya yang lembut dan rasa manis alami, ubi manis mudah diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari kukusan sederhana hingga campuran sup atau bubur. Bagi lansia yang sangat menyukai pisang, tidak berarti buah ini harus dihindari sepenuhnya. Sesekali memakan pisang dalam jumlah kecil, misalnya setengah buah, tidak akan langsung menimbulkan masalah. Namun, menjadikannya sebagai buah harian jelas bukan pilihan bijak. Apalagi jika pisang dikonsumsi dalam kondisi sangat matang dengan bercak coklat yang banyak, karena pada tahap itu, kandungan gulanya paling tinggi. Kesimpulannya, meskipun pisang selama ini dipromosikan sebagai buah sehat, bagi lansia justru bisa memperburuk gula darah, mempercepat resistensi insulin, dan memicu sembelit. Dibandingkan dengan mengandalkan pisang setiap hari, jauh lebih aman dan bermanfaat menggantinya dengan alpukat atau ubi manis yang memberikan kalium lebih banyak, energi yang stabil, serta kesehatan pencernaan yang lebih baik. Dengan memilih pengganti yang tepat, Anda tetap bisa menjaga nutrisi seimbang tanpa harus mengorbankan kesehatan tubuh di usia senja. Delima atau pomegranate sering disebut sebagai buah permata karena bijinya yang merah berkilau seperti batu rubi. Di balik keindahannya, delima menyimpan manfaat luar biasa bagi tubuh, khususnya bagi lansia di atas 60 tahun. Jika sebagian buah lain justru memperburuk gula darah dan peradangan, delima adalah kebalikannya. Buah ini mampu melindungi jantung, membersihkan pembuluh darah, meningkatkan daya ingat, bahkan memperlambat penuaan sel-sel tubuh. Salah satu rahasia terbesar delima terletak pada kandungan polifenolnya yang tinggi. Polifenol dalam delima ketika dicerna tubuh diubah menjadi senyawa bernama urolitin. Senyawa ini memiliki kemampuan unik untuk mengaktifkan kembali proses alami tubuh yang disebut autofagi. Autofagi adalah mekanisme pembersihan sel, di mana tubuh membuang bagian-bagian sel yang sudah tua dan rusak, lalu menggantinya dengan yang baru dan sehat. Pada usia muda, proses ini berjalan lancar, tetapi setelah usia 60, autofagi melambat sehingga tubuh menumpuk sel-sel lemah yang membuat otot cepat lelah, otak mudah lupa, dan jantung bekerja kurang optimal. Dengan bantuan urolitin dari delima, proses ini bisa kembali aktif, seolah tubuh mendapat baterai baru yang lebih segar dan bertenaga. Penelitian modern menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Sebuah studi pada 600 orang berusia antara 60 hingga 75 tahun menemukan bahwa mereka yang rutin minum 1 gelas kecil jus delima murni setiap hari mengalami penurunan ketebalan arteri karotis hingga 30%. Artinya, aliran darah ke otak dan jantung menjadi lebih lancar, sehingga risiko stroke dan serangan jantung berkurang drastis. Penelitian lain pada lansia dengan gangguan ingatan ringan membuktikan bahwa konsumsi delima selama 12 minggu meningkatkan daya ingat hingga 22%. Hasil ini begitu mengesankan, sehingga banyak dokter mulai menyarankan delima sebagai bagian dari pola makan sehat bagi pasien lansia. Selain manfaat pada otak dan jantung, delima juga terkenal sebagai buah antiinflamasi alami. Kandungan antioksidannya dapat menenangkan peradangan kronis yang sering menyerang sendi, pembuluh darah, dan jaringan tubuh lansia. Peradangan inilah yang menjadi akar dari banyak penyakit degeneratif, mulai dari artritis, penyakit jantung, hingga Alzheimer. Dengan mengonsumsi delima secara rutin, tubuh mendapatkan perlindungan tambahan untuk melawan radang yang merusak kualitas hidup di usia lanjut. Kisah nyata yang menarik datang dari Helen, seorang perawat pensiunan berusia 72 tahun.
Ia sering mengeluhkan kabut pikiran dan kekakuan otot saat berjalan pagi. Anaknya kemudian menyarankan untuk menambahkan setengah buah delima ke dalam sarapan yogurt setiap hari. Setelah 2 bulan, Helen merasa tubuhnya lebih bertenaga dan pikirannya lebih jernih. Bahkan hasil pemeriksaan dokternya menunjukkan adanya perbaikan aliran darah. Pengalaman sederhana ini membuktikan bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa manfaat besar bagi kesehatan lansia. Bagi masyarakat Indonesia, delima memang tidak sepopuler pisang atau jeruk, tetapi buah ini bisa ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, baik dalam bentuk buah segar maupun jus murni. Cara terbaik untuk menikmatinya adalah dengan memakan langsung bijinya. Setengah buah delima per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat besar. Biji delima bisa ditaburkan di atas salad, dicampur dalam oatmeal, atau dimakan bersama yogurt. Jika ingin minum jus delima, pilihlah jus murni tanpa tambahan gula dan sebaiknya diencerkan dengan air untuk mengurangi kadar gulanya. Ada pula bagian delima yang sering dibuang, yaitu membran putih tipis di antara bijinya. Padahal, bagian ini juga kaya senyawa yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Jadi, sesekali tidak ada salahnya untuk mengonsumsi sedikit bagian putih tersebut bersama biji delima. Dengan semua bukti ilmiah dan pengalaman nyata, jelas bahwa delima adalah buah yang layak disebut sebagai juara anti penuaan. Buah ini tidak hanya memperlambat penurunan fungsi tubuh, tetapi juga membantu membalikkan beberapa tanda penuaan dengan cara membersihkan sel-sel yang lemah dan memperbarui energi tubuh. Kesimpulannya, bagi lansia di atas 60 tahun, delima bukan sekadar camilan sehat, melainkan investasi alami untuk kesehatan jantung, otak, dan sendi. Dengan mengonsumsi delima setiap hari, Anda memberi tubuh kesempatan untuk tetap kuat, segar, dan mandiri meski usia terus bertambah. Buah permata ini adalah teman sejati dalam perjalanan menuju penuaan yang lebih sehat dan bermartabat. Blueberry sering disebut sebagai buah kecil dengan kekuatan besar. Di banyak penelitian, blueberry dijuluki sebagai buah pelindung otak atau memory berry karena kandungan antosianinnya yang sangat tinggi. Antosianin adalah pigmen berwarna biru ungu yang bukan hanya berfungsi sebagai antioksidan biasa, melainkan juga mampu menembus sawar darah otak dan bekerja langsung di pusat memori serta pembelajaran. Bagi lansia di atas 60 tahun, kemampuan ini sangat berharga karena penurunan fungsi kognitif adalah salah satu masalah kesehatan terbesar yang dihadapi. Dalam sebuah penelitian besar yang melibatkan lebih dari 16.000 wanita berusia di atas 70 tahun, mereka yang mengkonsumsi blueberry setidaknya 2 kali seminggu memiliki fungsi otak setara dengan orang yang usianya 2,5 tahun lebih muda dibandingkan dengan mereka yang jarang makan blueberry. Penelitian lain pada orang lanjut usia menunjukkan bahwa konsumsi 1 cangkir blueberry setiap hari selama 12 minggu dapat meningkatkan skor memori dan bahkan meningkatkan aktivitas hipokampus, bagian otak yang berperan penting dalam menyimpan kenangan baru. Selain manfaat pada otak, blueberry juga dapat membantu metabolisme tubuh. Senyawa di dalamnya mampu mengaktifkan AMPK yang sering disebut sebagai saklar utama metabolisme. AMPK membantu tubuh membakar lemak lebih efisien, menjaga kadar gula darah tetap stabil, serta meningkatkan energi sepanjang hari. Blueberry juga terbukti dapat mengurangi risiko degenerasi makula dan katarak, 2 masalah penglihatan yang sering dialami lansia. Dengan kata lain, buah kecil ini bekerja menyeluruh melindungi otak, mata, dan metabolisme. Namun masalah terbesar di Indonesia adalah blueberry bukan buah lokal dan harganya cukup mahal. Tidak semua lansia bisa mendapatkannya dengan mudah. Untungnya, alam Indonesia kaya dengan buah tropis yang bisa menjadi pengganti sempurna, yaitu manggis dan salak. Manggis sering dijuluki sebagai ratu buah tropis. Daging buahnya yang putih lembut dan rasanya manis asam bukan hanya menyenangkan lidah, tetapi juga menyimpan manfaat kesehatan luar biasa. Manggis kaya akan senyawa xanthones, yaitu antioksidan yang lebih kuat daripada vitamin C dan E. Xanthones telah terbukti
mampu melawan peradangan kronis, memperkuat sistem imun, dan mendukung fungsi otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa manggis juga dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga sangat bermanfaat bagi lansia yang berisiko diabetes. Tidak heran jika banyak orang yang rutin mengkonsumsi manggis merasa tubuh lebih segar dan nyeri sendi berkurang. Selain manggis, ada pula salak atau snack fruit yang menjadi buah khas Indonesia. Di balik kulitnya yang bersisik, salak menyimpan kandungan vitamin C, beta-karoten, serta serat yang tinggi. Vitamin C membantu menjaga daya tahan tubuh, sementara beta-karoten baik untuk kesehatan mata yang biasanya menurun drastis pada usia lanjut. Kandungan seratnya sangat penting bagi pencernaan lansia, karena membantu melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Beberapa penelitian kecil bahkan menunjukkan bahwa salak dapat mendukung fungsi kognitif dengan meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Dengan menggabungkan blueberry ketika tersedia, atau menggantinya dengan manggis dan salak sebagai alternatif lokal, lansia di Indonesia tetap bisa mendapatkan manfaat luar biasa bagi otak dan tubuh. Cara konsumsinya pun cukup sederhana. Blueberry bisa dimakan langsung, ditambahkan ke oatmeal, yogurt, atau dibuat jus tanpa gula. Manggis paling baik dikonsumsi segar, sementara salak dapat dimakan langsung atau dipadukan dengan salad buah. Kisah nyata datang dari seorang pensiunan pilot berusia 68 tahun bernama Henry. Ia sering mengeluh mudah lupa dan cepat lelah. Atas saran putrinya, ia mulai mengonsumsi smoothie blueberry setiap pagi. Setelah 3 bulan, ia merasa pikirannya lebih jernih dan hasil tes memori menunjukkan peningkatan. Di Indonesia, banyak lansia yang menceritakan pengalaman serupa. Setelah rutin makan manggis atau salak, merasa lebih segar dan lebih mudah berkonsentrasi dalam aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, baik blueberry maupun alternatif lokal seperti manggis dan salak adalah buah yang sangat penting untuk lansia. Semua buah ini membantu melindungi otak dari penuaan, menjaga energi tetap stabil, serta mendukung kesehatan mata dan metabolisme. Bagi Anda yang ingin tetap tajam secara mental dan mandiri di usia senja, menjadikan buah-buahan ini sebagai bagian dari pola makan harian adalah pilihan cerdas yang tidak ternilai harganya. Ceri adalah buah kecil berwarna merah yang manis dan sedikit asam. Di balik bentuknya yang sederhana, ceri menyimpan kekuatan besar sebagai salah satu buah anti-inflamasi terbaik. Bagi lansia, peradangan kronis adalah salah satu masalah kesehatan paling umum. Rasa nyeri pada sendi, kekakuan di pagi hari, serta gangguan tidur seringkali disebabkan oleh proses peradangan yang tidak terkendali di dalam tubuh. Ceri bekerja secara alami pada jalur peradangan yang sama dengan obat populer seperti ibuprofen, tetapi tanpa efek samping yang merugikan. Kandungan utama dalam ceri adalah antosianin dan quercetin, 2 senyawa antioksidan yang terbukti mampu memblokir enzim penyebab peradangan. Efeknya dapat dirasakan langsung oleh banyak lansia yang rutin mengonsumsi ceri. Dalam sebuah penelitian di Universitas Michigan, konsumsi 1 cangkir ceri tart setiap hari menurunkan kadar asam urat sebesar 15% hanya dalam 2 hari. Bagi penderita asam urat, hasil ini sangat berarti karena dapat mencegah serangan nyeri yang menyiksa. Bahkan, penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa konsumsi ceri secara rutin mampu mengurangi serangan GERD hingga 75% dalam waktu 6 bulan. Selain melawan radang sendi, ceri juga memiliki manfaat besar bagi kualitas tidur. Ceri tart adalah salah satu sumber alami melatonin, hormon yang membantu tubuh mengatur siklus tidur. Setelah usia 60, produksi melatonin alami menurun drastis, sehingga banyak lansia mengalami insomnia atau tidur yang dangkal. Penelitian menunjukkan bahwa minum jus ceri tart selama 2 minggu membuat peserta lansia tidur rata-rata 84 menit lebih lama setiap malam, serta meningkatkan efisiensi tidur hingga 12%. Hasil ini bisa dibandingkan dengan obat tidur ringan, tetapi dengan cara yang jauh lebih alami dan aman. Ceri juga baik untuk jantung. Dengan menurunkan kadar protein C reaktif, CRP, penanda utama peradangan dalam tubuh,
ceri membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Selain itu, ceri mendukung pemulihan otot setelah beraktivitas, sehingga sangat bermanfaat bagi lansia yang masih ingin menjaga kebugaran dengan berjalan atau berolahraga ringan. Namun, sama seperti blueberry, ceri bukan buah lokal Indonesia, dan harganya bisa cukup tinggi. Untuk lansia di Indonesia, ada alternatif yang jauh lebih mudah dijangkau, yaitu belimbing atau star fruit. Belimbing memiliki rasa segar yang khas dan mengandung vitamin C, vitamin A, serta serat yang tinggi. Serat dalam belimbing membantu menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan usus, dan menstabilkan gula darah. Indeks glikemiknya yang rendah menjadikannya pilihan aman bagi penderita diabetes. Belimbing juga kaya akan antioksidan polifenol yang mampu melawan radikal bebas dan menenangkan peradangan. Sama seperti ceri, belimbing dapat memberikan efek perlindungan terhadap jantung dan pembuluh darah. Konsumsi rutin belimbing membantu mengontrol tekanan darah dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah yang sangat penting bagi lansia dengan hipertensi. Selain itu, karena kandungan kalorinya rendah, belimbing sangat baik untuk menjaga berat badan tetap ideal. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Belimbing mengandung oksalat dalam jumlah cukup tinggi. Bagi orang dengan fungsi ginjal normal, hal ini tidak menjadi masalah. Tetapi bagi penderita penyakit ginjal kronis, konsumsi belimbing bisa berbahaya karena oksalat dapat menumpuk di dalam tubuh dan meracuni saraf. Oleh karena itu, lansia yang memiliki riwayat penyakit ginjal sebaiknya berhati-hati atau berkonsultasi dengan dokter sebelum menjadikan belimbing sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Kisah nyata yang relevan datang dari seorang lansia di Yogyakarta yang sering mengalami serangan asam urat. Setelah membaca tentang manfaat ceri, ia mencoba menggantinya dengan belimbing yang lebih mudah didapat di pasar lokal. Dalam beberapa bulan, ia merasakan berkurangnya rasa nyeri pada sendi dan tidur malamnya menjadi lebih nyenyak. Walaupun belimbing tidak mengandung melatonin seperti ceri, efek menenangkan dari kandungan vitamin dan antioksidannya cukup membantu memperbaiki kualitas hidupnya. Cara mengonsumsi ceri maupun belimbing cukup fleksibel. Ceri segar bisa dimakan langsung atau dijadikan jus tanpa gula tambahan. Sementara belimbing bisa dinikmati sebagai buah segar, dibuat jus sederhana atau dipotong kecil sebagai tambahan salad buah. Untuk hasil terbaik, belimbing sebaiknya dimakan tanpa tambahan gula atau sirup agar manfaat alaminya tetap terjaga. Kesimpulannya, ceri adalah buah kecil dengan manfaat besar dalam melawan peradangan, meningkatkan kualitas tidur, serta melindungi jantung. Bagi lansia di Indonesia yang sulit mendapatkan ceri, belimbing hadir sebagai alternatif lokal yang kaya vitamin, serat, dan antioksidan. Dengan konsumsi teratur dan bijaksana, baik ceri maupun belimbing dapat menjadi sahabat alami yang membantu menjaga sendi tetap lentur, tidur lebih nyenyak, dan jantung tetap kuat di usia senja. Alpukat seringkali disalahpahami sebagai buah yang terlalu berlemak atau bahkan dianggap bisa membuat gemuk. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Bagi lansia di atas 60 tahun, alpukat adalah salah satu buah terbaik yang bisa menjadi sahabat kesehatan sehari-hari. Berbeda dengan buah lain yang tinggi gula, alpukat hampir tidak mengandung gula sama sekali. Sebaliknya, alpukat kaya akan lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral penting yang bekerja langsung melindungi jantung, otak, tulang, serta metabolisme tubuh. Kandungan utama alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fat. Lemak ini dikenal sebagai lemak baik yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL sekaligus meningkatkan kolesterol baik HDL. Hasilnya, pembuluh darah tetap lentur dan aliran darah ke jantung maupun otak menjadi lebih lancar. Hal ini sangat penting karena sebagian besar lansia menghadapi risiko tinggi hipertensi dan penyakit jantung. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alpukat setiap hari dapat membantu menurunkan tekanan darah secara signifikan sekaligus menjaga kesehatan pembuluh darah. Selain lemak sehat, alpukat juga merupakan sumber kalium yang sangat tinggi.
bahkan lebih tinggi daripada pisang. Satu buah alpukat mengandung hampir 700 mg kalium yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan mengontrol tekanan darah. Dengan demikian, alpukat bisa menjadi pengganti ideal bagi pisang karena memberi lebih banyak kalium tanpa risiko lonjakan gula darah. Alpukat juga sangat baik untuk otak. Lemak sehat di dalamnya berfungsi sebagai bahan bakar bagi sel-sel otak, sementara kandungan lutein membantu melindungi fungsi kognitif dari penurunan akibat penuaan. Dalam sebuah studi pada hampir 3.000 lansia, mereka yang rutin mengonsumsi alpukat setiap hari memiliki skor tes memori dan pemecahan masalah 25% lebih tinggi dibandingkan mereka yang jarang memakannya. Bahkan hasil pemindaian otak menunjukkan bahwa lansia yang rutin makan alpukat memiliki kepadatan materi abu-abu lebih tinggi, tanda dari fungsi otak yang lebih sehat. Selain itu, alpukat juga meningkatkan penyerapan nutrisi dari makanan lain. Banyak vitamin penting seperti beta-karoten, vitamin A, dan lutein larut dalam lemak, sehingga tubuh tidak bisa menyerapnya dengan baik tanpa bantuan lemak sehat. Dengan menambahkan alpukat ke dalam salad atau hidangan sayur, penyerapan vitamin tersebut bisa meningkat hingga 13 kali lipat. Artinya, alpukat bukan hanya menyehatkan dirinya sendiri, tetapi juga membantu makanan lain bekerja lebih efektif di dalam tubuh. Manfaat alpukat tidak berhenti sampai di situ. Buah ini juga kaya magnesium, vitamin K, dan folat, yang semuanya berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan otot. Magnesium membantu relaksasi otot, vitamin K penting untuk kepadatan tulang, sementara folat mendukung kesehatan saraf. Dengan kombinasi ini, alpukat menjadi buah lengkap yang dapat menjaga tubuh tetap kuat, rileks, dan terlindungi dari risiko osteoporosis. Kisah nyata yang menarik datang dari Adeline, seorang pensiunan guru berusia 75 tahun. Ia menderita tekanan darah tinggi dan mulai mengalami gejala penurunan memori. Dokternya menyarankan obat, tetapi ia ingin mencoba pendekatan alami terlebih dahulu. Ia kemudian memutuskan untuk makan alpukat setiap hari, setengah buah di pagi hari, dan setengah lagi di malam hari. Setelah 6 bulan, tekanan darahnya turun dari 148/92 menjadi 126/80. Ia juga merasa pikirannya lebih jernih dan lebih mudah mengingat percakapan sehari-hari. Dokternya bahkan mengurangi dosis obat tekanan darahnya karena kondisinya semakin stabil. Di Indonesia, alpukat adalah buah yang sangat mudah ditemukan. Harganya relatif terjangkau, tersedia sepanjang tahun, dan bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, alpukat sebaiknya dimakan tanpa tambahan gula atau susu kental manis, karena tambahan ini justru menghilangkan manfaat sehatnya. Cara terbaik adalah memakannya langsung, menambahkannya ke dalam salad, atau membuat jus alpukat dengan sedikit air dan perasan jeruk nipis tanpa pemanis tambahan. Kesimpulannya, alpukat adalah buah super bagi lansia. Dengan kandungan lemak sehat, kalium tinggi, serta vitamin dan mineral lengkap. Alpukat melindungi jantung, memperkuat otak, membantu penyerapan nutrisi, serta menjaga kesehatan tulang dan otot. Tidak ada buah lain yang memberikan kombinasi manfaat seperti alpukat. Bagi Anda yang ingin tetap sehat, kuat, dan mandiri di usia senja, menjadikan alpukat sebagai bagian dari menu harian adalah keputusan terbaik yang bisa diambil. Sekarang kita sudah sampai pada akhir perjalanan untuk mengenal buah-buahan yang diam-diam bisa memperburuk kesehatan lansia, dan buah-buahan yang justru menjadi sahabat setia dalam menjaga tubuh tetap bugar. Dari apa yang sudah kita bahas, jelas sekali bahwa tidak semua buah layak dianggap sehat untuk semua usia. Pada usia muda, tubuh masih kuat menghadapi lonjakan gula, asam, atau zat-zat pengganggu. Namun, setelah melewati usia 60, tubuh menjadi lebih rentan dan membutuhkan perlakuan yang berbeda. Apa yang dulu dianggap aman, kini bisa berubah menjadi ancaman tersembunyi. Kita telah mempelajari 4 buah yang sebaiknya dihindari. Anggur, meskipun terlihat polos, ternyata bekerja seperti bom gula karena kandungan gulanya yang tinggi dan seratnya yang rendah.
Bagi lansia, anggur bukan lagi camilan sehat, melainkan pemicu naik turunnya gula darah yang melelahkan serta meningkatkan risiko diabetes. Nanas yang sering dianggap buah pencernaan justru bisa merusak lapisan lambung yang rapuh, memperburuk refluks asam, dan bahkan berinteraksi berbahaya dengan obat pengencer darah. Jeruk, ikon vitamin C yang selama ini dipuji, ternyata dapat mengikis enamel gigi yang menipis pada lansia, memperburuk nyeri sendi, serta membuat kadar obat di dalam tubuh melonjak hingga ke level berbahaya. Dan pisang, buah yang sering dijadikan andalan, justru bisa mempercepat resistensi insulin dan memicu sembelit pada tubuh yang sudah melambat pencernaannya. Namun, kita juga melihat bahwa alam menyediakan penyeimbang yang luar biasa. Ada 4 buah yang wajib dijadikan sahabat sehari-hari setelah usia 60. D5 dengan polifenolnya mampu mengaktifkan kembali proses pembersihan sel tua, sehingga jantung, otak, dan otot bekerja lebih segar. Blueberry atau penggantinya seperti manggis dan salak adalah buah pelindung otak yang menjaga daya ingat, meningkatkan energi, dan melindungi mata. Ceri atau alternatif lokalnya belimbing adalah penawar alami peradangan, membantu tidur lebih nyenyak, serta menjaga kesehatan jantung. Dan alpukat, si buah penuh lemak sehat, adalah paket lengkap untuk melindungi jantung, otak, tulang, dan metabolisme tubuh. Dengan memahami 2 sisi buah-buahan ini, setiap lansia bisa membuat pilihan yang lebih bijak. Bukan berarti Anda harus berhenti total mengonsumsi buah yang termasuk dalam daftar berbahaya. Sesekali menikmatinya dalam jumlah kecil mungkin tidak menimbulkan masalah asalkan tidak menjadi kebiasaan harian. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa buah-buahan sehat yang benar-benar bermanfaat hadir setiap hari dalam pola makan Anda. 1 gelas kecil jus delima, semangkuk kecil blueberry atau manggis, beberapa potong belimbing segar, dan setengah buah alpukat setiap hari bisa menjadi resep sederhana untuk menjaga kesehatan tetap optimal. Bagi masyarakat Indonesia, pilihan buah lokal adalah kunci utama. Kita memang tidak selalu bisa mendapatkan blueberry atau ceri impor, tetapi kita punya salak, manggis, dan belimbing yang tak kalah hebat manfaatnya. Inilah saatnya untuk lebih menghargai kekayaan alam negeri sendiri. Dengan mengonsumsi buah lokal yang segar, tidak hanya tubuh Anda yang mendapat manfaat, tetapi juga petani lokal yang terus berjuang menyediakan hasil bumi terbaik. Ingatlah bahwa penuaan tidak berarti kelemahan. Penuaan hanyalah proses alami yang membutuhkan penyesuaian. Dengan membuat pilihan makanan yang tepat, Anda bisa tetap kuat, tetap jernih pikirannya, tetap luas pergerakannya, dan tetap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Buah-buahan yang kita bahas hari ini adalah alat sederhana, tetapi sangat kuat untuk melawan penuaan dari dalam. Tidak ada obat yang bisa menggantikan kekuatan nutrisi alami jika Anda konsisten menjadikannya bagian dari kehidupan. Sekarang, mari tanyakan pada diri Anda. Dari semua buah yang kita bahas, buah mana yang paling sering Anda konsumsi? Apakah Anda pernah merasakan sendi lebih nyeri setelah makan jeruk? Atau perut terasa kembung setelah makan pisang? Atau mungkin Anda pernah merasakan tubuh lebih segar setelah rutin makan manggis atau alpukat? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Setiap kisah pribadi Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang mencari cara hidup sehat di usia senja. Jika Anda merasa informasi ini membuka mata, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips kesehatan lain yang berbasis penelitian. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang sudah berusia di atas 60 tahun. Bisa jadi, keputusan sederhana untuk mengganti satu buah dengan buah lain akan menyelamatkan mereka dari masalah kesehatan serius dan memberi mereka kehidupan yang lebih panjang serta lebih berkualitas. Kesehatan selalu ada di tangan Anda. Setiap hari, pilihan kecil yang Anda buat menentukan arah kesehatan di masa depan. Memilih segenggam blueberry atau manggis daripada anggur, memilih belimbing daripada ceri impor yang sulit ditemukan, atau memilih alpukat daripada pisang, bisa menjadi langkah kecil yang mengubah hidup Anda. Dengan pilihan yang tepat,
Anda tidak hanya menambah tahun pada kehidupan, tetapi juga menambah kehidupan pada tahun-tahun yang Anda jalani. Penuaan yang sehat bukanlah mimpi, melainkan hasil dari kebiasaan cerdas yang konsisten. Dan salah satu kebiasaan cerdas itu adalah memilih buah yang bekerja sama dengan tubuh Anda, bukan yang melawannya. Jadi, mulai hari ini, buatlah keputusan bijak untuk mengisi keranjang buah Anda dengan delima, manggis, salak, belimbing, dan alpukat. Biarkan buah-buahan ini menjadi perisai alami yang melindungi tubuh Anda dari penyakit dan menjaga semangat hidup Anda tetap menyala terang